Bapak Ibu sekalian, mari kita sapa Bapak rohani kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mari kita doakan, kirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhumah Hajalis Widyastuti binti Sumadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatul haqqul yaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Subhanahu wa taala pada malam ketiga aksian di rumah duka Hajalis Widyastuti binti Sumadi. Mudah-mudahan kehadiran kita sebagai ajang silaturahim untuk saling menguatkan, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling berpesan-pesan dalam kebaikan. Dan hal demikian adalah amal soleh yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, dan itu dapat memperpanjang umur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Abu Hurairah dan juga dari Imam Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridu, siapa yang ingin ayyubu sekala rizki, ditambahkan rezekinya kata Allah, kata Rasulullah, salah dan ingin dipanjangkan umurnya, siapa yang ingin ditambahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menjalin tali silaturahim. Salah satu upaya kita sebagai muslim ketika ada keluarga kita atau tetangga kita atau saudara kita sesama muslim ditimpa musibah, kita berbondong-bondong ke sana. Kalau kita sehat, punya kesempatan. Ini adalah ajar silaturahim yang dapat memanjangkan umur dan menambahkan rezeki. Baik Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas tentang hidup ini ujian keburukan dan kebaikan sebelum mengalami kematian. Sekarang kita akan membahas tentang proses perjalanan hidup manusia. Secara garis besar itu ada 4 alam. Alam pertama adalah alam ruh. Rasulullah itu 5.000 tahun kita sudah diciptakan di sana sebelum dimasukkan ke alam rahim. Ya, ini tidak dibahas secara panjang karena kalau ini dibahas mungkin tidak selesai 30 menit. Ya, dalam Al-Quran dikatakan Allah subhanahu rabbikum qalu bala sahihna. Persaksian itu disampaikan kepada kita, roh kita sebelum dimasukkan ke dalam rahim.
Ya, wah nanti kita ketika ada di bumi itu akan mencari siapa Tuhan kita, siapa menciptakan kita, siapa nanti akan disembah, siapa nanti akan ditaati. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam alam rahim. Bapak sekalian, coba kita bayangkan di rahim berapa luasnya dibandingkan alam kubur. Alam kubur masih meninggal mungkin 2 kali 40, 2 meter 40 lebarnya. Tapi kalau alam rahim coba perhatikan kandungan ibu. Tapi apakah mereka kita dalam alam rahim itu merasa sedih, merasa sempit? Ternyata tidak. Apa yang dilakukan anak? Ketika anak berumur, janin berumur 40 hari kata Rasulullah itu baru segumpal daging. Dari mani menjadi segumpal daging. 40 hari kemudian 120 hari itu baru terbentuk seperti manusia yang kita lihat. Lalu ditiupkan 4 perkara baginya. Ajalnya. Ajal ini tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Ya. Apakah 10 tahun, atau cuma setahun, atau 20 tahun, atau 50 tahun, atau 80 tahun, tidak ada yang tahu. Karena itu kita berusaha bagaimana yang diharapkan dalam ajaran Islam supaya umur itu bisa bertambah. Ternyata kalau demikian berdasarkan hadis tadi umur bisa bertambah, cuma kita tidak tahu di mana ayatnya dalilnya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu man yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki dan Allah merubah apa yang Dia kehendaki. Maka di sisinya terdapat ummul kitab, merubah mufassirin. Misalnya Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan bahwa perubahan umur itu adalah syir'un, rahasia Allah yang tidak ada satupun yang mengetahui, tetapi berdasarkan kajian-kajian ilmuwan tentang takdir itu, maka itulah yang diketahui kita manusia, yang diketahui para ulama, yang diketahui malaikat ketika manusia tiba yang meninggal. Cuma itu yang ditahu. Boleh jadi mungkin tahun lalu kita sudah meninggal, ibu ini mungkin tahun lalu sudah meninggal, tetapi karena ada anak yang terus doakan, bersedekah, berbuat baik kepada sesamanya, maka Allah tambahkan 1 tahun. Itu yang kita tidak tahu. Maka kita disuruh berusaha, berdoa, jalin tali silaturahim. Nah, 4 hal ini yang tercatat aja rezeki. Ternyata rezeki juga bertambah. Rezeki itu ada yang dijanji oleh Allah, itu sekedar untuk makan. Mami dapat diberikan illa birizqillah, kata Allah. Ya tidak ada binatang melata di bumi ini kecuali dijamin rezekinya. Dia dijamin selama hidup, kata Rasulullah, pasti ada rezekinya. Tapi sekedar untuk dimakan. Maka ada rezeki yang berdasarkan ketakwaan, keimanan, kesyukuran, keikhlasan, ikhtiar, silaturahim. Ada rezeki yang Allah sudah tetapkan. Jika kamu menjalin tali silaturahim, ditambahkan. Jika kamu beriman dan bertakwa kepada Allah, akan ditambahkan. Jika kamu berusaha mencari rezekimu yang halal, yang ditetapkan oleh Allah, akan ditambahkan. Lain halnya kalau diam. Maka itulah kita disuruh berusaha. Kemudian yang ketiga yang tercatat adalah amalan baik dan amalan buruk. Ini terkadang banyak orang yang salah tafsir. Oh, saya sudah ditetapkan untuk menjadi orang soleh, saya ditetapkan untuk menjadi orang jahat. Kalau demikian pemikiran kita, berarti sangat keliru. Kalau ada orang yang jadi pelacur, ditetapkan oleh Allah. Ada orang yang jadi perampok, ada orang yang jadi pemilih, Allah yang menetapkan, berarti salah tepat. Kenapa Allah menetapkan hal demikian? Pada Allah Maha Pengasih Penyayang. Tidak mungkin Allah mau menetapkan hambanya untuk menjadi orang jahat. Maka pemahaman yang harus diluruskan adalah setiap manusia itu ada amalan baiknya dan ada amalan buruknya. Dalam sehari coba memperhatikan, mungkin saja kita sholat dalam sehari berarti melanggar aturan Allah, tetapi dalam sehari itu pasti ada kebaikan yang kita lakukan kepada sesama manusia, arwah kepada lingkungan. Itulah takdir itu yang sudah takdir Allah, bahwa setiap hari itu pasti ada kebaikan dan ada keburukan yang kita lakukan sebagai manusia lemah. Itu yang ditetapkan oleh Allah.
Sama dengan yang keempat, senang dan susah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Adakah orang di antara kita sepanjang hari